Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah berfirman pada surat Al-Qasas ayat 76 sampai ayat 82. Ayat ini bercerita tentang seseorang bernama Qarun. Qarun memiliki kekayaan yang begitu besar. Kemudian ia berlaku sombong dan zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai-sampai menceritakan sosok Qarun ini di dalam Al-Quran karena begitu pentingnya kisah ini untuk diambil hikmahnya bagi kaum muslimin. Mari kita simak video ini sampai selesai untuk mengetahui kisah lengkap dari Qarun ini. Namun sebelum itu, bagi yang belum untuk subscribe channel kami, like dan share video ini apabila dirasa bermanfaat, agar kami tetap semangat untuk mengembangkan channel kami dan membuat video-video seperti ini, dan agar juga menjadi bagian kita untuk melakukan syiar Islam. Barakallah. Qarun hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Bahkan ia masih ada hubungan kekerabatan dengan sang Nabiullah. Allah menjadikan Qarun manusia yang sangat kaya raya pada saat itu. Di dalam Al-Quran, pada Quran surat Al-Qasas ayat 76, dijelaskan kekayaannya sangat melimpah. Bahkan untuk kunci-kuncinya saja harus dipikul sejumlah orang dengan badan yang besar dan kuat. Quran surat Al-Qasas ayat 76. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku aniaya terhadap mereka. Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah engkau terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri." Qarun termasuk kaum Nabi Musa. Ada beberapa perselisihan antara ulama. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Qarun anak paman dari jalur ibunya Nabi Musa. Al-Qurtubi mengatakan Qarun adalah satu di antara kerabat-kerabat Nabi Musa. Ada pula yang mengatakan Qarun adalah pamannya Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, Qarun bagian dari Bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Namun, pendapat ulama Qatadah, ulama besar dunia, berkata bahwa Qarun adalah sepupu Nabi Musa. Dia adalah anak dari paman Nabi Musa dengan nasab yang dikatakan oleh para ulama, yakni Qarun bin Yashar bin Kohij bin Lawi bin Yakub. Dikatakan, Qarun kaumnya Bani Israel karena nasabnya sampai kepada Nabi Yakub alaihissalam. Dulunya Qarun ini dijuluki dengan sebutan Munawir, orang yang bercahaya, karena Qarun termasuk ahli ibadah. Ia memiliki suara yang paling merdu dalam membaca kitab Taurat, sehingga orang mencintai Qarun dan memuja-mujanya. Dahulu, Qarun bukan orang jahat, tetapi orang baik. Bahkan, Qarun bersama Nabi Musa alaihissalam mengajak manusia untuk berbuat kebaikan. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan Qarun terfitnah dengan hartanya, sehingga semakin jauh dengan Taurat, semakin jauh dari ajaran Musa alaihissalam. Akhirnya Qarun menjadi musuh Allah dan berubah menjadi orang munafik. Pada awalnya, Qarun ini miskin. Qarun merintis usaha dengan menjadi pedagang. Kaum Bani Israel saat itu mendukung dan membeli dagangannya. Nabi Musa senang dan ikut membantu membeli dagangan Qarun. Qarun mengumpulkan sedikit demi sedikit kekayaannya. Kekayaan Qarun dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menceritakan seberapa besar kekayaannya, melainkan seberapa berat kunci-kuncinya. Dalam ayat Usbati ulil quwati, beberapa ulama menafsirkan sekiranya 10 orang yang mempunyai kekuatan sampai keberatan mengangkat kunci tersebut. Yang ditafsirkan, perkataan ulama tersebut bersumber dari Quran surat Yusuf ayat 8, Usbah, yaitu berjumlah 10.
Begitu banyaknya kuncinya, berarti begitu pula juga banyak gudang emas dan peraknya, sampai akhirnya Korun memonopoli perdagangan dan menikmati serta mencekik orang Bani Israel dengan harga yang tinggi. Ketika Korun melihat Bani Israel kesulitan, padahal Bani Israel yang membesarkannya, beliau berkata, "Saya lebih baik dari kalian. Kalian tidak bisa melakukan apa-apa. Saya sudah berhasil mengumpulkan kekayaan sebanyak ini." Semenjak Korun mempunyai kebanggaan atas kekayaannya, dia menjadi pribadi yang kikir dan sombong. Sesombong Fir'aun sampai melampaui batas dan diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nikmat kekayaannya. Hal itu tergambar dalam hadis riwayat Uqbah bin Amir bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bila kamu melihat Allah memberi pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj atau jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah." Hadis riwayat Ahmad. Ketika menyikapi Korun, Bani Israel terbagi menjadi dua. Ada orang-orang soleh dan berakal, dan ada pula orang-orang yang tidak soleh dan jahat ingin menjadi pengikutnya Korun. Orang-orang yang baik mencoba menasihati Korun, berkata, "Hai Korun, janganlah engkau bahagia dengan hartamu, karena Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri." Quran Surat Al-Qasas ayat 77. "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu pahala negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Ketika Korun dianugerahi kekayaan, ia lupa dengan akhirat. Korun sudah mulai jarang membantu orang. Kata Bani Israel, "Korun, jangan lupa berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu." Di antara tafsirannya, Korun berbuat kerusakan, mulai mengumpulkan harta dengan yang haram. Korun yang selalu dekat dengan Musa, semakin lama semakin kaya, kemudian ada rasa ingin bersaing dengan Musa. Maka pada saat itu, untuk melindungi harta, Korun bukan mendekat dengan Musa, melainkan mulai mendekat dengan Fir'aun. Seperti diriwayatkan dalam Al-Quran, Allah menggabungkan Korun, Fir'aun, dan Haman dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 39. Dan juga Korun, Fir'aun, dan Haman sungguh benar-benar telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah. Dalam Quran Al-Qasas ayat 78, dia, Korun, berkata, "Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa sesungguhnya Allah telah membinasakan generasi sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta?" Orang-orang yang durhaka itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Kedurhakaan Korun kian menjadi-jadi manakala ia menghamburkan hartanya untuk kepentingan duniawi semata. Ia banyak mempergunakan hartanya dalam kesesatan, kezaliman, dan permusuhan, sehingga membuatnya menjadi orang yang sombong, mabuk, dan terlena dengan semua itu. Sampai Korun melupakan jasa Bani Israel yang membuat dirinya mengumpulkan uang pertamanya. Bukan Bani Israel dan bukan Nabi Musa yang membesarkan Korun. Ada riwayat lain yang mengatakan Korun meminta didoakan Nabi Musa agar menjadi kaya, dengan tujuan untuk lebih taat beribadah dan membantu sesama. Maka Nabi Musa menyetujuinya tanpa ragu, karena dia tahu bahwa Korun adalah seorang yang sangat soleh dan pengikut ajaran Ibrahim yang sangat baik. Allah pun mengabulkan doa Nabi Musa. Berawal dari doa Nabi Musa, kemudian Bani Israel membantu mengumpulkan uang pertamanya, dan tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Korun menjadi kaya raya. Namun,
Kemudian Allah dilupakannya, Nabi Musa ditiadakan, Bani Israel disingkirkan. Korun beranggapan hartanya dia dapat dari hasilnya sendiri tanpa bantuan siapa-siapa. Quran Surat Al-Qasas ayat 79. Maka keluarlah Korun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Korun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Korun kerap menemui kaumnya dengan penampilan penuh kemegahan. Menurut sejumlah riwayat, ketika Korun memamerkan harta kekayaannya, ia menggunakan pakaian yang sangat mewah. Jumlah harta benda yang dibawanya harus diangkut oleh 60 ekor unta dan didampingi sebanyak 600 orang pelayan yang terdiri atas 300 laki-laki dan 300 orang perempuan. Saat itu, Korun juga dikawal sebanyak 4.000 orang dan diiringi oleh sebanyak 4.000 binatang ternak yang sehat. Karena kemegahan dan keindahan pakaian yang dimiliki Korun, orang-orang yang menyaksikannya juga menginginkan kekayaan seperti yang dimiliki Korun. Kaumnya berkata, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Korun. Sesungguhnya, ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Korun kerap menemui kaumnya dengan penampilan penuh kemegahan. Saat ulama Bani Israel mendengar perkataan kaumnya seperti itu, Korun, Allah berikan harta, orang-orang ini Allah berikan ilmu. Fir'aun memiliki kekuasaan dan memanfaatkan Korun untuk menimbulkan fitnah di internal Bani Israel. Korun yang mulai membenci Nabi Musa sempat melakukan fitnah dengan membayar wanita agar mengaku telah berzina dengan Nabi Musa. Kabar fitnah ini menyebar kepada pengikutnya. Para pengikutnya percaya sehingga Nabi Musa mulai ditinggalkan dan dakwahnya dianggap omong kosong. Atas pertolongan Allah, wanita itu lantas mengakui kebohongannya dan mengatakan bahwa ia melakukan fitnah pada Nabi Musa karena tergiur uang pemberian Korun. Quran Surat Al-Qasas ayat 80. Orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah bahwa pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Pahala yang besar itu hanya diperoleh orang-orang yang sabar. Saat ulama Bani Israel mendengar perkataan kaumnya ingin seperti Korun, mereka berkata, Korun, Allah berikan harta, orang-orang ini Allah berikan ilmu. Orang-orang yang tidak silau dengan kekayaan Korun adalah orang-orang yang berilmu. Yang kedua adalah pahala. Pahala dari Allah lebih baik daripada mengumpulkan harta. Dan yang ketiga, orang yang sabar. Quran Surat Al-Qasas ayat 81. Lalu kami benamkan dia, Korun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Nabi Musa tidak ingin membiarkan Korun lebih melampaui batas. Dalam buku Akidah Akhlak tahun 2020 disebutkan, Nabi Musa lantas berdoa agar Korun dan pengikutnya diberi peringatan. Ada pula pendapat lain menyebutkan bahwa perbuatan Korun yang melampaui batas yaitu dia hasad kepada Nabi Musa alaihissalam yang memegang kenabian dan kepada Nabi Harun alaihissalam yang memegang masalah kurban, sehingga dia hasad karena tidak mendapatkan bagian. Diceritakan bahwa karena Korun hasad kepada Nabi Musa alaihissalam, akhirnya dia membuat makar dengan menyewa wanita penzina untuk mengaku bahwa Nabi Musa telah berzina dengannya. Tatkala Nabi Musa alaihissalam berdakwah di hadapan umatnya, datanglah wanita tersebut dan mengaku bahwa mereka berdua telah berzina dan membuat wanita tersebut hamil. Maka Nabi Musa alaihissalam marah dan kaget. Kemudian beliau bersumpah dengan nama Allah yang memberikan segala mukjizat dan bertanya kepada wanita tersebut, apakah benar perkataanmu? Maka wanita tersebut sadar dan berkata, tidak. Kemudian Nabi Musa bertanya, siapa yang membayarmu? Wanita tersebut menjawab, Korun. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah agar membenamkan Korun. Allah mengabulkan permohonan itu
dan Korun pun dihempaskan ke dalam tanah dengan semua kekayaan yang dimilikinya. Kata Nabi Musa, "Wahai bumi, telanlah Korun dan seluruh kekayaan." Ketika Musa memerintahkan bumi seperti itu, maka Allah firmankan Korun dan seluruh rumah dan kekayaannya. Maka tidak ada baginya satu penolong pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri di hadapan Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, oleh Allah Subhanahu wa taala Korun ditenggelamkan sampai ke kerak bumi yang ketujuh, sebagaimana langit ini ada 7 lapis. Kaum Nabi Musa melihat tenggelamnya Korun berkali-kali. Orang-orang yang iri kepada Korun akhirnya menyesal. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala membantu menjaga kita semua, mungkin kami sudah ditenggelamkan juga. Dan tidaklah kalian melihat orang-orang kafir tidak pernah jaya di muka bumi, apalagi di akhirat. Dan selalu ujungnya nanti yang menang adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 82, dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Korun itu berkata, "Aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah." Dalam firman Allah dalam Al-Quran, Nabi Musa alaihissalam tidak menghadapi Korun, melainkan yang menghadapi dan menasihati Korun adalah kaumnya, Bani Israel. Hikmah dibalik ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala tidak ingin Nabi Musa atau Nabi Musa tidak mau kalau nanti ada anggapan bahwa Nabi Musa dengki dengan kekayaan Korun. Nabi Musa menginginkan sesuatu yang ada pada Korun. Nabi Musa tidak suka dengan Korun yang semakin bahagia dengan hidupnya. Maka bukan Nabi Musa yang mengatakan pada Korun, tapi kaumnya lah Bani Israel. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal tersebut. Kalau kaumnya lah yang menasihatinya. Menjadi peringatan buat kita semua teman-teman dan buat siapapun yang mendengar kisah Korun ini. Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil. Di antaranya, kita harus senantiasa bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, baik yang dirasakan secara langsung maupun tidak. Segala pencapaian kita di dunia merupakan bagian dari rezeki Allah. Meskipun kita merasa mengusahakannya, jangan lupa berbagi dengan sesama atas segala nikmat. Manusia tidak sepatutnya bersikap sombong. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa orang yang berakal bukanlah orang yang semata-mata kaya, tetapi orang yang memanfaatkan siang dan malamnya untuk zikir dan berpikir, sehingga tidak bertambah usia melainkan bertambah baik keimanan dan ketakwaannya, serta semakin baik pula akhlaknya. Saking terkenalnya Korun, ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Korun beserta rumahnya masuk ke semua ke dalam bumi, maka bumi menutupnya dan semua sudah di perut bumi, maka siapapun yang dapat harta karun di perut bumi, orang-orang menyebutnya sebagai harta Korun. Semoga video ini memberikan manfaat bagi kita semua untuk tidak bersifat seperti Korun. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah, untuk menonton cerita dan kisah menarik lainnya, silakan masuk ke channel kami dan lihat video-video kami. Subscribe, like, dan share bila kalian suka dengan video-video tersebut. Semoga bisa menjadi bagian dari amal jariah kita untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.